Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMK Negeri 1 Badau, khususnya kelas 10 multimedia? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Pada video kali ini, Bapak akan berbagi materi tentang komputer dan sistem jaringan. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang elemen komputer. Nah, siswa sekalian, kalau kita bicara tentang komputer, maka kita akan kemudian menjelaskan bahwa komputer adalah rangkaian elektronik yang menerima input, kemudian mengolah data, jadi inputnya data, kemudian mengolah data, dan pada akhirnya akan memberikan hasil atau output dalam bentuk informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Selain itu juga dapat menyimpan program hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis, sehingga akan mempermudah pekerjaan manusia, dan komputer merupakan alat informasi, komunikasi, dan hiburan. Apa saja elemen komputer itu? Yang pertama adalah elemen hardware atau perangkat keras, yang kedua adalah software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau user, manusia atau pengguna. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah sekumpulan perangkat keras yang ada dalam komputer, dan merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, yang merupakan alat yang bisa dilihat, diraba oleh manusia secara langsung, dan tentunya mendukung proses komputerisasi. Nah, ada beberapa komponen dari hardware ini. Yang pertama adalah kita sebut dengan input device. Input device ini berfungsi untuk memberikan masukan, yang kita sering sebut dengan input unit. Nah, contohnya adalah input yang langsung atau direct input seperti papan keyboard, papan ketik itu, papan ketik atau keyboard, pointing device misalnya mouse, ataupun sekarang kita kenal dengan touch screen, ada scanner, ada juga sensor, ada juga voice recognizer atau mikrofon. Nah, itu contoh perangkat input langsung. Ada yang input tidak langsung, indirect input, adalah key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape, sebelum diproses oleh alat pemroses. Atau key to disk, atau sekarang kita sebut dengan flash disk, yang merekam data ke media magnetis, misalnya disket ataupun hard disk, sebelum diproses lebih lanjut. Nah, ini kita sebut dengan input device. Lalu kemudian ada ini kita contohkan input device itu ada tadi yang disebutkan, ada keyboard, ada mouse, ada mic, ada scanner, ada ini scanner yang biasa kita lihat misalnya di supermarket, ada joystick, kalau biasanya ada kita main game, dan touch tablet, touch screen, ada kamera juga. Ini adalah termasuk dari contoh input device yang langsung. Nah, adapun contoh input device tak langsung adalah seperti ini. Nah, ini gambarnya, ada flash disk, ini ada, ini kalau zaman dahulu ada disket istilahnya, Nah, ini key to tape, dan key to file, Selanjutnya kita akan bahas bagian dari hardware tadi adalah yang Central Processing Unit atau CPU. Nah, apa CPU itu? CPU itu adalah Control Unit Processing, yang merupakan tempat pemrosesan instruksi program, yang kita sebut dengan mikroprosesor. Nah, CPU ini terdiri dari yang pertama control unit, yang kedua algoritma logical unit, dan memory unit. Jadi control unitnya ini merupakan alat input untuk menerima datanya, sedangkan algoritma ini merupakan bagian yang
melakukan semua perhitungan aritmatika untuk menjalankan suatu perintah. Jadi ada rumus-rumus tertentu ya. Dan ada memori tempat menampung datanya, menampung programnya ya. Yang biasa kita kenal dengan ada dua di sini. Bagian memori itu yang pertama adalah ROM, read only memory, dan memori yang dapat melaksanakan atau membaca dan tulis itu RAM ya, random access memory. Jadi kalau memori tanpa bisa menulis itu hanya membaca saja disebut dengan ROM, sedangkan dapat membaca dan sekali menulis adalah RAM ya. Lalu kemudian kita lihat contohnya, inilah bagian dari CPU itu. Ada yang kita sebut dengan casing ya. Ada di sini ada motherboard, ini tempat untuk menyimpan semua perangkat seperti prosesor, RAM gitu kan. Dan juga ini kita ada hard disk, ada power supply-nya, ada pendinginnya, dan ada juga tempat dari hard disk-nya. Ini hard disk, ada disketnya di sini ya. Dan alat pendingin ya. Nah ini contoh central processing unit itu. Lalu kemudian ada output device-nya. Nah, output merupakan perangkat yang berfungsi mengolah hasil keluaran dari suatu proses, baik berupa data maupun berupa informasi yang telah diolah. Nah contohnya ini, contohnya yang pertama adalah misalnya yang sering kita gunakan hari ini adalah monitor ya. Ada printer, ada speaker, ada webcam, ada mikrofon. Nah ini adalah bagian-bagian dari output device ya. Masih banyak lagi nanti output device yang lainnya. Sekarang kita masuk yang kedua adalah setelah kita belajar tentang hardware, kita belajar tentang software ya. Software merupakan seperangkat hardware yang membentuk sebuah PC lengkap tidak dapat bekerja. Jadi hardware tadi yang kita bahas tadi tidak akan bisa bekerja tanpa software yang ada di dalamnya ya. Kenapa? Karena software ini mengontrol seluruh jalannya hardware yang ada dan merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, data disimpan dalam program dengan instruksi yang akan dijalankan oleh perintah ya. Nah, ada beberapa jenis program komputer yang digolongkan dalam software, yaitu operating system, sistem operasi, ada program aplikasi, dan driver hardware ya. Kita bahas yang pertama, yang operating system atau sistem operasi. Nah, sistem operasi itu bisa disebut dengan sekumpulan program komputer yang saling terintegrasi, yang mengelola penggunaan perangkat keras yang terdapat pada sebuah komputer. Ya, fungsi sistem operasi antara lain manajemen disk, file, manajemen prosesor, manajemen memori, kontrol tampilan dan suara dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh dari sistem operasi. Misalnya kita kenal istilah Microsoft DOS, ya, Microsoft Windows yang hari ini sudah sampai Windows 10 atau Windows 11 ya, Linux ya, Mac OS, IBM dan Unix misalnya seperti itu ya. Nah ini contoh program aplikasi itu ya, yang ini gambarnya. Nah, ini mungkin Anda sudah familiar dengan gambar-gambar yang ada di sini ya. Lalu yang kedua adalah software program aplikasi. Nah, biasanya program aplikasi atau disebut dengan aplikasi ini merupakan program yang berjalan pada sistem operasi dan dibuat untuk bantu user mengerjakan sesuatu dalam meningkatkan produktivitasnya. Ada banyak sebenarnya jenis aplikasi itu yang saya sampaikan di sini, ada 3 yang sering kita gunakan, misalnya aplikasi bisnis dan perkantoran. Nah, biasanya kalau aplikasi bisnis dan perkantoran ini kita menggunakan atau didominasi oleh Microsoft Office ya. Mulai dari kita menggunakan MS Word misalnya sampai kemudian Microsoft PowerPoint ataupun Publisher ya. Sedangkan aplikasi bisnis yang lainnya misalnya ada Linux ya, Star Office dan Key Office ya. Sedangkan yang berikutnya aplikasi grafis dan multimedia. Nah, ini misalnya nanti kita akan gunakan kita mengenal Adobe, CorelDRAW, Macromedia, Freehand, dan seterusnya. Sedangkan untuk aplikasi untuk pemrograman komputer, maka kita akan mengenal misalnya Visual Basic, Delphi, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh software program dari aplikasi. Ini ya. Saya kira Anda
kenal dengan lambang-lambang atau logo-logo dari 3 software yang ada di layar ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah brandware ya, atau perangkat intelektual. Nah, brandware merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem komputasi. Hardware tidak dapat bekerja tanpa software, sedangkan hardware dan software tidak dapat bekerja tanpa brandware. Nah, brandware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual, dalam hal ini otak manusia. Jadi yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware dan software yang ada, nah, itu adalah brandware ya. Nah, ada beberapa jabatan yang disandang pada brandware ini ya. Misalnya kita sebut dengan programmer, ada sistem analis, ada sistem administrator, ada database administrator, database engineer, sistem integrator, network designer, network engineer, software engineer, hardware engineer, sistem auditor, dan user. Jadi banyak jabatan yang disandang kepada para brandware ya, para perangkat intelektual ini ya, yang mengoperasikan, yang menggunakan dari sebuah aplikasi ataupun kemudian menggunakan hardware itu. Nah, ini dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa dari ketiga sistem tadi, yang pertama kita bahas dari hardware, ada software-nya, ada brandware-nya. Nah, ini terangkum dalam sebuah sistem operasi, sebuah sistem satu kesatuan yang saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Nah, jadi perangkat keras tadi kita sebut dengan hardware, perangkat lunak kita sebut dengan software, dan user atau pengguna kita sebut dengan brandware. Nah, siswa sekalian, inilah yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk saksikan terus video dari Bapak ya. Jangan sungkan juga untuk bertanya dan berikan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.